Gimana? Ini muncul di jaringan ETH ya? Enggak, saya mau mau tanya Ya. pendapat dulu nih. Banyak teman-teman di apa di sini dan di luar lagi nanya-nanya. Oh, pada ributin ya? Lagi pada ributin. Pada Makanya ributin kita ya? bahas nih. Bahas-bahas singkat lah ya, opini pribadi. Soalnya kalau Iya. opini apa namanya yang tertulis sudah jelas sih, tapi ini kita bahas opini pribadi. Kalau di website kan sudah jelas 420 nih. Tapi di luar ini banyak nih. 2 kali 420. Jadi saya juga pengen tahu tuh. Halo. Ayo ngobrol kita. Ngobrol santai aja. Pagi. Ayo kita buka Etherscan dulu, Pak, gitu. Kalau Etherscan 420, BSC 420. Oh, mungkin yang dimaksud orang itu yang hitungnya yang di BSC, yang di BSC tambah yang di ETH. Iya, mungkin seperti itu. Iya, kalau sistemnya migrasi yang mungkin jadi kali 2 dia. Tapi kan sistemnya bridge. Dia tetap satu supply walaupun 2 sumber. Kalau saya sih ya kita sepemahaman lah ya, Iya. Setahu saya sih gitu soalnya. Tapi mungkin yang lain gimana nih? Ya. Halo? Ya kalau pemahaman pada umumnya ya yang sudah benar ya pemahaman kita Pak itu. Ya kan bukan pemahaman opini pribadi itu udah Iya sesuai umumnya, gitu sesuai kan? Ini sih sesuai apa namanya dari blognya juga ya, dari websitenya juga. Iya. Soalnya audit nggak mau mencemarkan nama baik, kalau menurut saya nggak mau malu sih audit certik ya. Iya pastilah. Bang mau nanya nih bang, gue awam nih bang. Iya gimana? Mau nanya bang. Silakan. Halo. Ini bang, ini sebenarnya gue bingung nih bang. Sebenarnya Certik ini benar-benar bisa dipercaya atau bisa disogok nih bang? Takutnya disogok sih. Dia meloloskan karena dibayar kan? Kalau saya namanya, kalau saya bro, sependapat juga dengan kamu. Karena apa? Semua itu masih manusia bro. Semua masih butuh duit ya enggak? Nah itu. Cuman ya, yang lain mana nih? Yang holder lain nih? Saya ada satu opini yang mungkin ada yang bisa jawab. Yang lain mana nih? Holder Baby Dots. Ini penting nih buat kita bahas. Saya ada satu materi ya, singkat aja tapi penting untuk kita bahas. Bisa dengar nggak suara saya ya teman-teman? Bisa bang. Nyimak bang, nyimak. Sangat jelas Pak Beto, sangat jelas. Oke, jadi gini. Saya juga ngehold gitu loh. Saya juga nggak mau ketipu, ya kan, sama kayak teman-teman semua. Jadi gini, Baby Dots itu awal terlahir di jaringan apa ya? Halo? Kurang paham bang itu bang. Aku Ethereum. BSC. Ya. Iya kan? BSC. Ya, dia awal muncul di jaringan BSC. Terus dia bridge Ethereum setelah umur berapa tuh? Setelah bulan keberapa tuh? Kurang lebih lah kira-kira. Dia Ethereum itu sekitar 4 bulan apa ya? 4 sampai 5 bulan lah ya. Pokoknya dia ya 4 sampai 5 bulan. Oke, pertanyaannya gini ya. Ini simple tapi masuk akal nih. Ketika dia bridge, kan? Masa diciptakan lagi Baby Doge? Ya kalau itu namanya migrasi namanya. Enggak, maksud iya itu kan dia menghasil liquidity yang sama. Iya, itu jawabannya itu, bro. Jawabannya itu. Sebenarnya itu sih secara logika itu migrasi. Kalau seandainya double, berarti ketika dia bridge di Ethereum berarti diciptakan lagi dong. Itu yang saya agak kurang setuju kalau orang bilang itu double. Kalau ada orang bilang itu kali dua, kecuali lahirnya bersamaan
ketika muncul itu sudah 2 jaringan, ada kemungkinan 80% itu kali 2. Tetapi ini jauh bedanya. Jauh bedanya. Berarti itu bohong bang, itu yang burn apa baby dogge burn itu cuman buat keresahan aja itu ya? Enggak, itu memang bener, itu memang benar-benar burn ya. Itu memang benar-benar burn. Tapi kan yang di Bang, akun bukan bang, maksud saya akun baby dogge burn itu yang ya buat menurut pernyataan, saya itu bukan, saya sudah upload ya di YouTube barusan ya, sekitar 1 sampai 2 jam yang lalu. Itu saya sudah cek ya di YouTube, sudah saya review itu. Akun Burn Baby Dogge itu dia bukan akun official tim, bukan tim official ya. Dia kayak simpatisan aja. Soalnya di postingannya Burn Baby Dogge itu ya teman-teman, dia upload Shiba juga, dia ngupload Bitgert juga. Nah itu kan bukan official namanya. Kalau official apa namanya, just Baby Doge, all about Baby Doge, semua tentang Baby Doge aja. Nggak boleh upload yang lain. Coba deh, nggak usah jauh-jauh. Coba deh di grup Baby Dogge Indonesia kalian tanya Shiba gimana ya sekarang saat ini. Pasti kalian langsung di ban, pasti langsung ditegur. Apalagi official Twitter team, terus dia retweet perkembangan token atau koin lain yang notabene adalah rival. Itu nggak boleh gitu loh, itu nggak boleh. Jadi menurut saya Burn Baby Doge itu akunnya itu nggak official, itu menurut saya pribadi ya, nggak official gitu loh. Oke bang, terus satu lagi bang, mau nanya bang, ini ada juga di isu di Twitter itu, katanya Elon Musk itu udah ngapus tweetnya yang 1 tahun lalu itu, yang baby dogge dudu udah nggak ada lagi tuh. Beneran gue cari nggak ada bang. Iya, kalaupun Berarti itu Elon Musk itu sebenarnya nggak sengaja ya? loh, itu kan bukan kerja, itu kan nggak ada hubungan apa-apa, dia cuma pengen ngerosting aja kali. Sama kayak kita ngepost dia, Elon Musk juga manusia kali, sama kayak kita manusia. Apalagi saya tiap hari posting Baby Doge. Itu nggak ada hubungan jadi sama dimanfaatkan sekali. aja bang ya? Nggak ada hubungan sama sekali. Mungkin waktu itu Elon Musk lagi lihat prospek kedua atau gimana. Intinya seperti itu sih. Saya nggak terlalu terpaku dengan postingan Elon Musk. Dia mau posting apa kayak nggak peduli saya. Soalnya dia coba lihat Dogecoin aja dia nyangkut banyak. Tuh. Itu sih kalau menurut saya. Jadi kedepannya gimana nih bang? Tetap gimana nih bang? Tetap holder atau tetap hold atau gimana? Enggak, gini loh. Gue bang soalnya udah all in gue bang, gila 50 juta gue all in bang, jujuran aja bang. Tapi di harga berapa bro? Harga kemarin itu 3 Indonesia 3 koma. Bakal naik lagi bro, jamin saya. Saya jamin kalau kamu Iya, ambil di 3. Kalau kamu kemarin ambil di harga 5 atau tanggung bang. Iya. kalau kamu kemarin ambil di harga 5-6 itu agak lama untuk dia jemput bro. Kalau cuma di harga 3 bro, bisa kejemput itu. Iya. Bisa kejemput, yakin saya. Ini saya rekam juga, masukin ke YouTube. Ini lagi rekam saya, masukin ke YouTube. Yakin saya kalau mau cuma jemput nyangkut kamu di harga 3 NUSD itu kejemput bro, kejemput. Baik Deket hold sekali atau tuh. TP bang? Jadi gini, Di TP atau di hold bang, bagusnya bang. jadi gini, kalau seandainya sudah inilah ya, saya mau bahas sedikit lah buat teman-teman semua. Jadi saya reviews koin favorit saya selalu saya tunjukkan di YouTube. Koin-koin favorit yang saya sudah sudah mark in ya, saya sudah tandai sebagai koin favorit, selalu saya tunjukkan. Jadi simpelnya gini bro, kalau kita punya uang ya, jangan beli di 1 atau 2 atau 3 koin, beli banyak-banyak bro, jenis ya, beli banyak jenis ya, yang fundamentalnya bagus, kalian beli banyak jenis, tapi jangan dibom. Contoh nih ya, saya kasih contoh nih ya, kalau punya uang sejuta kan micin semua tuh, belilah 8 koin kayak ya, atau 5 koin atau 6 koin, itu dibagi semua. Nah kecuali aset yang kalian yakin. Contoh nih ya, kalian beli kalian beli koin 1, 2, 3 ya. Terus keempat dan kelima itu Shiba sama Baby Doge.
Nah, kalau kalian merasa Baby Dots dan Shiba lebih bagus dari tiga yang sisa itu, kalian banyakin di koin favorit gitu loh, di koin yang kalian unggulkan. Bukan berarti kalian unggulkan terus all in. Itu saya nggak sarankan sih. Karena saya gitu, saya banyak koin, hampir 30 kalau nggak salah, 20 lebih lah koin token micin lah ya, dan token-token dan koin-koin besar saya beli. Nah, yang saya yakini, yang saya memang betul-betul yakin dengan koin atau token itu, saya banyakin sedikit ya, saya tambah dikit lah. Kalau yang lain cuma satu, kalau kalian yang lain cuma 5, yang favorit saya itu mungkin saya kasih lebih sekitar 7 gitu. Jadi jangan apa ya, saya sarankan itu sih. Jangan intinya gini lah, jangan taruh telur di satu keranjang, titik. Ngerti kan? Kalau jatuh ya hancur semua tuh. Jadi minimal dibagi-bagi. Kalau ada yang kalian yang kalian percaya ya tambah dikit Banyak agak bang banyak. satu telur. Jadi gitu menurut saya. Kalau di harga 3 NUSD aman sekali tuh bro. Kejemput tuh, yakin saya kejemput. Amin, amin bang. ATH di 7 soalnya. 7 bang, itu kalau nggak salah bang nge-hold, kalau boleh ini banyak banget bang yang hold Baby Doge bang, berapa kemarin, 20 triliun kan? Kalau nggak salah ya, gila bang. Iya sempat, tapi itu kan apa namanya, dibagi lagi. ATH itu saya bagi lagi tuh. Kira-kira gitu. Oke, kita lanjut nih. Kita kasih opini nih buat teman-teman yang nonton di YouTube buat supply-nya Baby Doge nih. Kira-kira gimana nih? Lagi rame soalnya. Coba deh, kalau saya kan sudah ya, saya sudah nge-DM Certik ya. Certik sudah saya DM ya, mau dibalas apa enggak peduli saya. Saya ini aja, saya DM aja mengenai total asli dari Baby Dodge. Terus saya DM lagi yang tim dari Baby Dodge global kan, yang officialnya lah. Semoga dapat jawaban sih, biar saya bisa ngonten Baby Dodge lagi untuk masalah supply. Karena yang saya upload tadi kan belum jawaban pasti ya teman-teman ya. Tapi di situ banyak opini loh. Kira-kira gitu. Oke, ada lagi yang mau ngobrol-ngobrol? Ke depannya bagus bang ya. Kalau saya rasa ya, saya nggak janji itu bakal bakal bagus-bagus banget Nggak bro. janji apa nggak yakin? Tapi Nggak yakin bang ya. tapi kalau untuk di atas 3 NUSD ngejemput harga lu itu bro, dapat bro, Dapat ya. dapat. Rupiah gimana? Tapi Gimana? Rp1 gimana bang? Tahun ini bisa nggak bang? Nggak bisa ya. Kalau saya pribadi ya, saya nggak pernah bermimpi tahun ini Rp1, karena itu masih jauh ya. Ini saya pribadi ya, ini opini pribadi saya. Tetapi sekali lagi saya mau bilang nih, segala sesuatu itu bisa terjadi. Ini kripto bos, nggak ada pihak ketiga, nggak ada yang mengatur kenaikan dan penurunan. Semua market ya, semua berdasarkan market. Jadi apapun bisa terjadi, bisa saja besok Rp1. Ayo, saya kasih contoh lah, Doge ya, Doge, contoh ya, Doge coin. Koin meme pertama ya di tahun 2019, saya tuh dibully banyak tuh. Dibully tuh. Saya masih kerja di tambang waktu itu ya, di tambang di Sulawesi sana. Itu dibully tuh. Orang-orang pada main Ethereum waktu itu. Oh apa tuh, koin meme, hanya koin lelucon. Di Twitter itu hanya meme. Karena harganya waktu itu masih sekitar 31 apa Rp32. Nah, karena saya berpikir jangka panjang, saya berpikir kan toh juga kalau naik 100% saya nggak jual. Itu waktu itu saya berpikir untuk apa? Untuk Doge. Jadi belilah saya bro. Saya beli sekitar 4 juta kalau saya nggak salah.
Jadi saya dapat token sekitar hampir 200.000 ya. Hampir 200.000 koin Doge. Tiba-tiba itu nggak sampai 2 minggu apa 3 minggu. Saya nggak baca berita, nggak apa. Bahkan dulu saya nggak tahu supply-nya Dogecoin itu, kalau memang Doge itu nggak terbatas. Supply-nya itu unlimited. Kalau unlimited kan berarti bisa dicetak lagi, bro. Iya kan? Kalau kita Iya, iya wih, kalau kita sakit juga ya. berbicara iya kalau kita berbicara unlimited ya. Karena kalau kita cek, woi, stoknya unlimited, Bos. Dia naik, bro. Dia naik ke 100 lebih. Rp100 lebih. Itu saya take profit, bro. Karena itu kan menurut saya 300 sampai 300 lebih persen itu kan itu udah cuan lah ya. Siapa yang mau bego mau ngehold terus kan? Ini kripto, Bos. Take profit lah saya, bro. Take profit waktu itu sekitar 60%. Saya gitu. Saya nggak pernah take profit semua ya. Saya nggak pernah jual semua ketika naik, nggak pernah. Selalu saya sisain. Untung sih saya sisain, bro. Saya nggak ngecek harganya tiba-tiba ke 9.000 rupiah, bro. Dari harga puluhan ke 9.000 rupiah. Itulah kripto, ya. Itulah kripto. Duitnya Bang, 4 juta jadi berapa Bang? 800 lebih waktu itu, bro. 880. Itu 880. unlimited padahal supply-nya Bang ya? Iya. Kok bisa gitu ya? Sekarang gini. Terus kenapa sekarang token atau koin ada supply-nya jelas-jelas ada, limited, tapi orang masih banyak ngomong aja. Jadilah investor. Kalau kalian mau beli hari ini jadi miliarder bulan depan atau minggu depan, mending main ini apa? Spinner. Spin itu kan ada tuh. Mending main Bang, yang slot, lain. slot, KW Bang, gue kan Slot. slotter Bang. Heeh. Bukannya apa, bro? Bukannya apa? Kita harus tahu dulu ketika kita main ya. Ini orang bermain cryptocurrency, orang bermain saham. Itu itu kan itu saham, bro. Itu kenapa orang pemain besar itu nggak pernah koar-koar. Coba lihat deh, ada nggak paus yang paus-paus atau whales ya, atau investor besar ya, atau gini lah. Kemarin kan si CEO Binance ya, dia kan kemarin nyangkut parah tuh, hancur parah di Terra Luna, ya kan? Ada nggak dia teriak-teriak, Allah token ini dasar Luna Coin ini, sampai masuk ke grup-grup Terra Luna terus ngejelekin, Allah apa tuh Terra Luna, apa tuh asem saya gini. Ada nggak orang kaya yang kayak gitu? Nggak ada kan? Dia nggak mau jadi founder. Itu kalau asetnya banyak. Nah, jadi ketahuan kalau yang founder itu biasanya asetnya itu nggak sampai $100, bro. Biasanya asetnya nggak sampai $100. Apalagi founder Indo. Biasanya seperti itu, bro. Biasanya seperti itu. Setuju. Karena orang yang punya aset besar ya contoh ya, saya kasih contoh. Saya kalau nyangkut, bro. Saya nggak buat food. Saya malah bahas yang baik-baik dari token itu. Yang penting bukan token scam ya. Saya pasti angkat berita-berita bagusnya. Supaya apa? Supaya akan ada orang yang beli, supaya saya kejemput. Iya kan? Minimal seperti itulah. Jangan kamu udah nyangkut bahas yang jelek-jelek, ya tambah nyangkut lah, orang kan lari semua. Nah, itulah mental sih, mental beda. Makanya yang founder itu biasanya susah semua, bro. Iya. Yang Iya, ya. paus itu yang CEO Binance itu dia cuma posting waktu itu. Saya beli 14 miliar dolar, sekarang tinggal $3.000. Itu postingannya. Terus dia bilang, but it's okay. Ini apa? Ini cryptocurrency. Ini perjalanan cryptocurrency. Itu orang kalau banyak uang tuh ngomongnya gitu. Bukan jangan beli, asem saya gini, dasar ini sudah jelas ini penipuan gini. Ya itu beda lah ya. Saya juga pengen mental seperti itu sih. Harusnya seperti itu sih. Kalau dari saya ya. Kalau dari teman-teman sendiri gimana?
Gimana bro? Itu perkembangan Luns ke depan gimana Om? Jangka panjang Om. Saya gini loh ya, kalau jujur aja ya, kalau Luns ya, ini saya pribadi loh ya. Kalau masalah berita kalian tuh sudah pinter semua, kalian tuh bisa baca berita. Toh kalau saya baca berita itu kalian kan lihat kan, saya liatin, saya baca di mana, saya angkat topiknya dari website mana. Bahkan sekarang banyak yang influencer baru sekarang kebanyakan ini ya, saya nggak nuduh sih, tapi ada beberapa yang memang minta izin ke saya, bang, saya mau pakai cara penyampaianmu. Jadi saya ambil dari Twitter, masuk ke YouTube Day, masuk ke ini, jadi mereka pakai konsepnya saya bilang silahkan, karena dari dulu saya ngomong kan, saya tunjukin, saya review supaya kalian belajar, supaya tanpa nonton saya pun kalian bisa tahu lah berita-berita terupdate. Jadi saya nggak bahas masalah berita, tapi kalau untuk launch ya, untuk launch itu kalau saya keyakinan saya masih ada bro ya, keyakinan saya untuk di launch itu masih ada. Yakin dalam arti nggak terlalu berani. Jadi saya yakin, tapi untuk jor-joran, untuk all in, untuk banyak-banyak beli, saya enggak bro. Saya tetap yakin dia bakal naik bro. Tapi saya beli itu mungkin nggak sampai 2 juta bro, nggak sampai tuh, nggak sampai. Dan teman-teman kan pasti nanya, kenapa abang beli? Ya kan? Ya, Saya beli karena itulah Tera yang asli. Jujur aja. Orang kan bilang, saya beli yang volume 2 bang. Ya bebas. Kan Dior, kan itu uangmu. Beli yang Terra Luna 2 lah ya. Silakan. Kalau aku mah tetap di Luna Classic. Karena itulah Luna yang asli ya. Orang-orang nyangkut banyak di Luns atau Terra yang lama, ya kan? Kan biang masalah itu Terra yang lama kan? CEO Binance juga nyangkutnya di Terra yang lama ya. Jadi Dukwon ya, menurut saya pribadi ini Dukwon nggak ada jalan lain bro. Dukwon kalau dia mau naikin Luna yang 2, Luna yang terbaru ya, itu nggak akan menghibur holdernya. Karena apa? Itu produk baru. Kalau dia mau gila, dia pasti naikin Luns. Karena apa? Untuk menghapus kekecewaan orang yang belum cut loss. Kalaupun saya jadi, ini opini pribadi ya, kalau saya pun jadi CEO-nya Terra Luna ya, kalau saya jadi Dukwon, saya nggak naikin Luna 2. Kalau saya naikin yang Luna 2, orang-orang yang sakit hati ke saya itu, orang-orang yang kemarin sempat saya kerjain itu, nggak bakal akan tetap kecewa. Kalau saya naikin yang Terra Luna yang lama, pasti orang bakal tersenyum lagi. Karena di situ yang banyak korban bro, bukan di Luna 2. Jadi saya masih yakin kalau Dukwon ini pasti memperbaiki nama baik Terraform ya, Terraform Labs. Pasti dia memperbaiki dengan cara dia akan up Luns ini menurut saya ya, menurut saya. Thank you Om, betul, thank you. kalau si Iba gimana bang ke depannya bang? Shiba yang Ini penting, masih ada nyawa nggak? Shiba yang penting ada bro. Yang penting ada tokennya ya, ada tokennya. Kalau orang bilang kenapa sih beli Shiba bang, kalian jawab apa? Karena dia terkenal. Ya masuk sih, masuk. Jawabannya masuk. Saya simple bro. Kenapa saya masih beli pakai Shiba? Kenapa saya masih pegang Shiba? Kenapa saya masih pegang Baby Doge? Saya simple kalau orang tanya, kenapa sih kamu masih pegang itu? Toh naik turun gini-gini. Saya lihat fundamental bro. Satu, saya bisa beli mobil pakai Shiba, titik. Koinmu bisa nggak? Projectnya jelas ya. Projectnya jelas masalahnya bos. Ayo, dia mau jawab apa kalau orang tanya, alah Shiba kok dibeli? Loh, saya kan bisa beli mobil, bisa beli Porsche loh. Sekarang bisa beli jam tangan Rolex ya kalau saya nggak salah ya. Kalau nggak, Serius bang? udah bisa. Shiba kan semua Berapa emang bang kemarin bang? Apa? Meledak berapa bang? apa? Di Siba meledak berapa kemarin? Di Siba cuan berapa kemarin? Sedikit saya Kalau Bang boleh tahu. Bang Akian tahu tuh.
Bang Akian tuh tahu sejak pertama kita bikin grup, saya nge-YouTube, partner saya Bang Akian tuh. Jadi intinya itu sih. memang Kalau enggak nyampe bro, karena waktu itu saya aset kecil, enggak terlalu banyak. Intinya itulah, kalau orang mau tanya kenapa kamu masih pegang Shiba, saya bisa belanja pakai Shiba. Kenapa baby doge, saya bisa belanja pakai baby doge. Orang bilang loh, kok baby doge bisa pakai belanja apa loh? Kan di BitPay semua, mereka sudah connect BitPay. BitPay itu kita bisa belanja ya pakai BitPay dengan token di dalam BitPay itu. Shiba sudah, Baby Doge sudah. Ya itu kalau orang mau tanya kenapa kamu beli? Oh saya bisa beli. Kalian tahu nggak sekarang? Bukan sekarang sih, dari dulu sih. Kalian tahu nggak kalau kita jalan-jalan ke luar negeri itu kalau bawa uang dolar ya, uang dolar atau uang fiat money lah ya, fiat money ya, uang fisik ya. Kalau kita bawa uang fisik itu dibatasi. Orang luar ya masuk Indonesia uangnya itu nggak boleh di atas 80 juta. Nggak, setahu saya ya. Ya, setahu Iya saya. memang benar Om. Setahu saya itu nggak boleh di tahu atas. bang, nggak pernah keluar negeri bang. Nanti kalau Palingan di kampung doang bang jarang. kalau seandainya orang luar masuk Indonesia, dia bawa uang totalnya di atas 80 juta, itu akan dipotong sama custom di bandara itu 10%. Jadi bayangin kalau dia bawa uang dolar totalnya 800 juta dari luar negeri, ingin jalan-jalan ke Indonesia, pasti kepotong 80 juta, kepotong 10%. Oke, let's say sekarang kalau saya berbicara saya ke Amerika, saya ke Turki, saya ke mana, saya nggak bawa uang sama sekali bro. Tapi saya install BitPay dan saya punya Dogecoin, ya Dogecoin juga bisa. Saya punya Bitcoin, Dogecoin, Shiba, Baby Doge. Saya nggak kelaparan. Saya tiba di Turki, saya bisa belanja dengan uang setempat gitu loh, tanpa membawa uang. Itu kenapa sekarang? Bener bang, bisa gitu. Loh, nggak usah jauh-jauh, pakai ATM Bitcoin aja sudah bisa. Kamu punya Bitcoin aja, kamu ke Amerika, tinggal cari ATM-nya, ATM Bitcoin. Sekarang di Amerika sudah ratusan ATM Bitcoin. Kamu bisa tarik uang setempat bro. Yang penting ada ATM Bitcoinnya. Shiba juga sudah bisa Om. Shiba juga udah bisa Iya, tuh. Shiba sudah bisa. Nah, itu kenapa saya masih pegang. Siapa yang tahu kan? Tiba-tiba nggak usah Shiba yang naik deh, nggak usah Shiba yang naik. Tiba-tiba launch naik. Saya jalan-jalan, saya kan bisa pakai belanja Shiba saya yang nyangkut itu. Betul. Kira-kira seperti itu. Jadi lebih ke logika sih. Itu setahu saya kalau keluar dari Amerika itu cuma 10.000 Om. Keluar dari Amerika Cuma 10.000 ya. 10.000 dolar, nggak boleh lebih. Kalau lebih itu diambil sama customnya. Betul. Custom potong 10%, itu aturan tuh. Makanya sekarang tuh ya sudah mulai jarang terlihat money changer ya. Western Union itu sudah jarang, bro. Terakhir saya di luar itu 2014. Halo. Ya Om, masuk Om, masuk. Masuk, ngobrol santai aja kali. Jadi gitu. Terus kalau lebih ke sini lebih ke sini sih kita lebih rasional sih kalau menurut saya. Bukan lebih barbar ya, lebih rasional. Halo. Nggak kedengeran wih. Iya. Terus pesan saya sih ya. Ini mungkin sinyalnya nih Om. Iya sih, sinyalku tadi saya lupa. Tadi saya pakai wifi bro. Ini saya udah nggak wifi. Jadi saya sih kalau boleh pesan ya, bukan menggurui. Nggak ada suara. Halo. Udah? Halo. Bang Pito. Halo. Halo. Ya, jelas Om. Oke. Jadi kalau saya pribadi ya, bukan menggurui teman-teman ya, bukan saya mau menggurui atau mau mengajar. Enggak, saya rasa kalau poin utama dari cryptocurrency itu semua sudah paham sih, bukan anak kecil lagi lah. Intinya kan cuma satu, jual di tinggi, beli di rendah. Oke.
Jadi saya rasa konsep itu sudah nggak usah dijelasin lah, semua udah tahu. Oh lagi tinggi nih, jual lah jual. Tapi cuma kita bahas itu sekarang tuh lebih ke apa ya? Logika lah. Kita ini masih manusia ya. Jadi jangan lari dari konsep. Kalau cuan ya take profit gitu loh. Iya kan? Tapi jangan 100%. Kalau take profit itu ya paling banyak tuh 90%. Kalau profit profit eh contoh ya, profit 10 juta ya. Contoh profit 10 juta nih. Ya, silakan kalau bisa tarik profitnya aja ya, tarik profitnya aja. Kita tetap harus punya token atau punya koin. Karena biasanya nggak itu ya, Bro, nggak banyak yang lakukan seperti itu. Kita lebih ke yang normal-normal saja. Kalau profit ya sudah take profit. Kalau kalau mau ngehold sisihkan gitu loh. Terus lebih ke membaca ya, lebih ke lihat fundamental, itu aja sih. Saya pun walaupun ada beberapa nih token contoh atau ada koin ya yang biasa lah ya, yang endorse atau apa. Oke, kalian tuh saya rasa nggak bodoh ya. Teman-teman di luar sana juga walaupun bocil-bocil saya rasa nggak bodoh kali. Bisa lihat, bisa. Makanya itulah fungsinya Dior. Jadi bukan cuma berarti diomong-omongin Dior, Dior, Dior. Tapi memang kita harus tahu gitu loh. Oh, ternyata yang penting satu. Kalau mau beli token itu satu, saya cuma minta pikirkan baik-baik token itu bisa dipakai buat apa, titik. Itu aja pesan saya. Wih si G. Dia ngomong gak? Halo. Jadi gitu sih. Kalau teman-teman semua gimana nih? Mungkin ada tips-tips beli token itu harus gimana? Kalau ada tips untuk beli-beli token tuh ya sharing-sharing lah. Beli untuk apa? Tujuannya apa? Gimana bang? Gimana? Ah, Apa? Putus-putus gak? Raca. Raca itu kalau saya sempat beli tapi dulu ya. Dulu. Pas profit saya keluar. Karena saya lihat ya, kalau saya ya, ini saya pribadi ya. Kalau saya lihat Raca, Yosi, mereka itu terlalu fokus di game, di metaverse. Itu fokusnya mereka tuh. Tapi itu bagus juga sih, itu bagus ya. Karena kita nggak tahu strategi mereka ya. Yang kita tahu mereka hanya fokus di metaverse dan game dan lain-lain lah. Kerjasama di bagian game-game lah ya, game metaverse, ya, pokoknya banyak lah ya, NFT gitu-gitu kan. Nah, yang saya takutkan tuh gini, kenapa saya lepas Raja sama Yosi? Yang saya takutkan gini, rajanya metaverse itu ya, menurut saya pribadi itu Facebook. Selama Facebook belum keluarin metaverse-nya, jangan coba-coba jor-joran di koin-koin yang hanya punya project metaverse NFT dan game ya. Karena orang-orang bisa tinggalkan semua itu demi metaverse-nya Facebook. Nah, itu yang jadi takut saya. Waduh, gila nih, parah nih kalau seandainya metanya Facebook keluar, orang bisa caw semua. Kalau bisa caw ke projectnya bisa pergi ke projectnya Facebook nih, bahaya nih. Apalagi 2000 berapa ya, 2017 apa 18 tuh Facebook gagal launching Libra koinnya Facebook. Nah, kalau dia launching nanti berbarengan sama metaverse-nya Meta Facebook, apa nggak nyonyor yang main Raca sama Yosi? Pasti orang lebih pilih yang pasti dong. Tapi itu kan belum terjadi ya, itu belum terjadi. Tetapi kalau menurut saya itu bakal terjadi juga ya. Jadi saya waktu profit ya saya mundur alon-alon sih kalau saya. Ya minimal adalah sedikit. Nggak kayak dulu. Masih nyangkut sama, jadi
belum belum aku jual gitu. Hmm. 500 dolar sekarang nggak nyampe 100 dolar. Gimana mau jual? Tapi kembali lagi ya, segala kemungkinan tuh bisa terjadi loh ya. Jadi kalau sudah nyangkut separah itu ya tetap kita hold aja. Itu sudah nyangkut banyak, sudah berapa persen turun tuh, udah banyak lah intinya. Itu hold aja sih menurut saya. Tapi untuk saat ini kalau mau masuk ke Raca sama Yosi, saya sarankan ya Dior lagi, kalian searching lagi lah. Saya ngomong gini bukan berarti langsung kalian ikuti gitu loh. Ini opini pribadi saya juga ya. Jadi saya nggak berani mau bilang kalian harus ikut, enggak. Dia bisa naik kapan saya juga kali. Tapi kalau kita berbicara Kan gimana? aku hold, aku kira tuh dia bakal naik, terus aku mau lepas di situ, tapi ternyata dia makin turun. Iya sih, karena waktu itu kamu beli pasti hype-hype-nya kan. 40-an, terus 100 ada juga. Kalau sudah gitu hold aja dulu ya. Karena intinya nggak ada. Halo? Tanggung hold aja. Iya, hold aja. Terus gini. Eh kenapa saya bisa ngomong hold aja dulu? Itu kan bisa saja turun lagi dong, ya kan? Karena gini. Saya berani ngomong hold aja karena token atau koin ini sudah ada di exchange. Oke, berarti minimal ini bukan token scam. Oke. Intinya itu. Kalian kalau menghold walaupun lagi turun lagi apa, saya juga gitu, banyak juga yang nyangkut saya. Pokoknya di pandemi kripto ini banyak yang nyangkut. Tapi ya syukurnya saya beli token atau koin yang saya rasa ini bukan scam. Jadi walaupun dia lagi turun, saya rasa ada waktunya akan naik. Percaya deh. Setiap koin atau Iya betul setiap bang. token akan ada waktu Betul. hype-nya. Percaya sama saya. Ya, kali ini saya minta tolong percaya sama saya karena semua token kayaknya gitu ya. Semua pernah hype ya. Ethereum pernah. Apa yang belum? Ayo, semua pernah saya rasa. Semua token, semua koin itu sudah pernah hype. Tapi kalau bisa beli yang sudah di exchange. Exchange ya, checks ya. Sentralisasi exchange. Jangan beli di DEX. Saya nggak pernah menyarankan orang nge-hold token yang baru masih ada di DEX atau di desentralisasi exchange. Kan banyak tuh sekarang koin ya sudah naik tinggi, marketnya sudah bagus lah, tapi dia belum di exchange, dia masih di DEX. Seperti di di exchange-nya apa Bryce, di exchange-nya FEC, di exchange-nya DEX, DSX ya. Pokoknya kalau masih di Pucoin ya, di mana lagi, di Pincel ya, di situ-situ tuh saya nggak sarankan kalian nge-hold token di situ ya. Saya nggak sarankan karena itu belum di exchange. Bedanya DEX sama CEX kan kalian tahu kan? Kalau CEX kan sentralisasi exchange ya. Jadi diregulasi negara kayak Indodax, Binance, Hotbit ya, Bybit itu diregulasi negara. Ada izin negara lah karena dia exchange ya, dia sentral. Makanya dibilang sentral. Kalau DEX Hotbit aman. desentralisasi. Hah? Hotbit aman bang. Hotbit aman menurut saya. Itu aman, Hotbit itu aman. Saya itu main dari 2000 berapa ya? Lama saya main di Hotbit. Itu saya nggak pernah kehilangan aset loh di situ. Cuman kelemahan Hotbit itu update-nya itu lambat. Dulu saya sempat kehilangan token atau koin namanya Baby Dogo. Bukan Doge ya, Baby Dogo. Bukan Baby Doge. DOGO, Dogo. Saya kehilangan token dulu itu dia di pair USDT. Tiba-tiba hilang, Bro. Hampir 3 bulan hilang. Waduh, stres saya. Ternyata dia di redominasi ya waktu itu. 1:1000. Akhirnya kembali lagi token saya atau koin saya.
Nah, itulah yang sedang terjadi sekarang. Banyak token, banyak koin yang tiba-tiba hilang. Nah, para pemain baru tuh nggak tahu tuh. Waduh, kok tiba-tiba hilang, kok nggak bisa dijual, kok gini. Saya sih ketawa aja. Makanya kalau mereka nge-DM saya ngomong, udah diem, tenang, pasti kembali. Tunggu aja. Kalau nggak kembali kamu cari saya. Tiba-tiba 2 minggu, 3 minggu kemudian, oh iya bang, bener bang, kembali bang. Jadi kalau sudah di exchange itu sudah aman. Kenapa saya bilang sudah aman? Gini loh, aman bukan berarti aman dalam arti gini ya, exchange bertanggung jawab, oke? Exchange bertanggung jawab. Jadi ketika aset kalian pun tiba-tiba hilang ya, seperti kejadian Bitmart ya, kalian masih ingat ya, yang dihack ya. Waktu kejadian Bitmart dihack itu kan banyak. Mami, Mozart. Jadi waktu kejadian di Bitmart itu kan banyak sekali aset yang dihack ya, tetapi itu urusannya exchange sama hackernya. Jadi bukan hackernya ngehack aset kita, bukan. Hackernya ngehack exchange-nya. Jadi otomatis kita nggak ada urusan dengan hacker. Itu kenapa Bitmart itu ganti. Kalau hack terjadi di DEX, di desentralisasi exchange yang tidak diregulasi negara, 90% aset kalian hilang. 90% aset kalian tuh nggak diganti sama DEX. Karena apa? Dia DEX. Dia nggak ada izin negara loh DEX. DEX itu just website. Dia nggak ada izin. Dia nggak ada regulasi negara. Kalau exchange ya dia ada regulasi negara ya. Jadi apakah di halo? Contoh Dex apa bang? Banyak lah. Pokoknya Contohnya. DEX itu desentralisasi exchange. Pokoknya exchange yang masih di website ya, yang masih di website, dia nggak ada apa ya? Apa sih dibilang? DEX itu contoh-contoh DEX itu gini, Pincel ya, Pukoin. Nah, itu rame tuh DEX itu. Oh, pocoin yang gambar tai itu bang ya? Ya. Mohon maaf. Trust wallet juga ya kan Om? Jadi gini, jadi gini. Trust Wallet itu bukan DEX. Banyak orang berpikir itu DEX. MetaMask, banyak orang berpikir itu DEX. Itu bukan. Itu bukan. Trust Wallet itu nggak jual token. Trust Wallet itu nggak jual koin. Pasti orang bilang, loh, kan saya beli di sana bang. Ya kamu beli di sana, tapi kalau kamu pasti lewat DEPS dong. Iya kan? Lewati DEPS. Lewati DEPS, masukin alamat apa namanya, PancakeSwap, Uniswap, ya kan, gitu-gitu kan, baru bisa beli. Jadi Trust Wallet, MetaMask itu sarana, itu wallet kok, itu wallet. Trust Wallet sama MetaMask itu wallet. Jadi kalau kalian beli pun ya harus ke websitenya dulu, ya kan, masuk ke browser kan, browsernya MetaMask atau enggak browsernya Trust Wallet. Nah itu sudah pihak ketiga dong, sudah bukan urusan kalian sama Trust Wallet atau MetaMask. Itu kenapa Trust Wallet, MetaMask itu bukan DEX ya, bukan DEX ya, bukan DEX seperti exchange, seperti CEX, bukan. Masalah aman, pasti aman ya, pasti aman. Tetapi sekali lagi ingat, kita harus cek dulu ya. Itulah kenapa kalian searching lagi. Gini, kita cek lagi izin-izin dari DEX yang kita pakai ya, kayak wallet yang kita pakai itu sudah ada regulasi negara enggak? Karena yang kita pakai ini uang, bukan daun, ya kan? Saya walaupun saya banyak exchange saya pakai ya, tetap yang saya lebih percaya itu Indodax loh. Percaya apa enggak? Kalau aset sudah ada di Indodax, saya beli di Indodax untuk ngehold. Minimal ketika dia scam saya bisa bakar kantornya gitu loh. Iya kan? Iya enggak? Minimal dengan naik Gojek saya bisa ada keringat lah untuk saya taruh api gitu, atau angkat laptopnya mereka, atau gitu loh. Bener bang. Iya kan? Kalau Hotbit kita harus ke Korea bang. Bener bang. Iya. Kita ketemu Lee Min Ho lu bang. Plastik di situ bang. Itu kenapa ya simple. Itu kenapa simpelnya ya, orang kebanyakan ini opini pribadi loh ya, kita ngobrol ya. Iya bang. Ya santai. Jadi gini. eh
beberapa hari ya, beberapa bulan yang lalu itu Asik Token, masih ingat kan? Asik. Iya, Jadi iya. saya Apa itu bang itu bang? saya itu nggak pernah di endorse loh. Saya nggak pernah, sumpah saya nggak pernah di endorse sama Asik Token. Ya nggak pernah. Waktu itu sempat Bang ini Yonglex lah ya, Bang Yonglex nge-DM sama, bukan, dia komen di YouTube dan lain-lain. Jadi orang berpikir saya itu di endorse karena waktu itu saya ngomong gini. eh Apa beda, orang kan sekarang, sorry aja nih ya, project Indonesia itu orang itu sudah balik belakang. Iya kan, pas dengar token mana nih, Indo ya, lokal lagi, nggak ah, pasti gitu kan. Pasti gitu. Tapi kalian Iya nggak bang. tahu, tapi gini, waktu itu orang kan banyak banyak yang ngomong, bang bahas bang, itu Asik Token lagi rame bang, gini. Rata-rata itu pembahasan di Asik Token itu ya, di YouTube itu rata-rata itu, wah tai, ini gini semua. Saya nggak mau sok-sokan membela Asik Token, enggak, tapi saya lebih ke logika ya. Jadi saya ngomong seperti yang Dex dan Stex tadi ya. Saya gini ya, kalau Asik Token scam, saya tinggal Google rumah Mas Anang Hermansyah, iya kan, ketemu kita bro. Iya. Bagaimana kalau tiba-tiba Siba yang scam? Ini contoh ya, contoh. Kalian mau kejar siapa? Iya kan? Saya nggak membedakan Siba sama Asik, jauh lah ya. Atau nggak usah Siba deh, nanti jadi cemooh lagi di komen di YouTube. Oke lah, kita berbicara dengan token yang lain lah ya. Kalau token luar negeri scam, kalian nggak tahu, sudah hilang lah uang kalian. Kalau token Indonesia ya, tapi bukan semua ya, khusus Asik Token, karena apa? Ownernya muncul bro. Walaupun ownernya agak gimana-gimana ya, tapi minimal dia, oh saya ownernya, saya pemiliknya, dan penanggung jawabnya, minimal penanggung jawabnya ada. Itulah bedanya teman-teman ya. Jadi saya lebih sarankan yang pasti-pasti. Kalaupun kalian mau cari koin ya, cari di koin di apa, di market lain ada, tapi di Indodax juga ada. Belilah di Indodax. Itu saran saya. Shiba sudah ada di Indodax, main di Indodax. Baby Doge kalau sudah ada di Indodax, saya main di Indodax. Ngehold di situ. Saya itu yakin ya. Saya yakin sama Indodax tuh gini. Saya main kripto awal 2014. Waktu itu saya di Malaysia. Saya bermain kripto 2014, saya di Malaysia. Ketika saya main ya, 2 tahun setengah kemudian ya, saya balik ke Indonesia. Waktu saya daftar itu Indodax belum Indodax namanya ya. Dulu dia masih pakai VIP-nya yang bitcoin.co.id. Mungkin teman-teman tahu ya, yang pemain lama ya. Belum Indodax namanya, mainnya itu masih di website. Saya balik ke Indonesia, saya nggak main lagi tuh. Tiba-tiba saya pengen main lagi, saya cek, oh ini sudah Indodax namanya. Saya download lah. Pas saya mau buka account nggak bisa, karena saya konfirmasi pasportnya pakai nomor lama, pakai nomor Malaysia. Bingung nggak kalian? Iya kan? Nomor itu kan sudah nggak dipakai. Nomor itu sudah saya buang lah di Malaysia. Jadi kode konfirmasinya itu ya dikirim ke nomor yang itu. Itu seakan-akan teman-teman nggak ada jalan lain, ya kan? Kalau kalian kan pasti ya sudahlah, buat akun lagi, ya kan? Kalau mungkin exchange lain, nggak ada cara lagi kalau sudah hilang nomor handphone. Karena saya konfirmasinya bukan Google Authentic ya, saya pakai nomor handphone. Nah bagusnya di Indodax, waktu saya telepon chatting customer service-nya, simple kok. Dia cuma bilang kalau memang betul itu akunmu, kamu selfie pakai KTP dan lain-lain, terus dia video call, langsung pulih akun saya teman-teman. Itu bagusnya Indodax ya menurut saya pribadi. Jadi karena mungkin Indonesia ya, kita orang Indonesia, jadi dia apa ya, utamakan lah ya menurut saya. Oh yang penting punyamu, KTP-mu bener, ya silakan ambil lagi akunmu. Jadi saya sarankan itu yang pasti-pasti saja, karena ini uang teman-teman. Oke.
Bang, satu lagi bang, Bang Pito, kalau mau pindahin biayanya bang dari Hotbit ke Kemana? Indodax berapa bang biayanya bang? Kalau mindahin aset, Sekarang 1 sampai 2 dolar kalau saya nggak salah. mindahin aset dari ini bang, dari Jaringan apa dulu? berapa? Jaringan apa dulu? Ini kan baby dog gue ada masih ada 14 juta nih bang. Hmm. Sisa kemarin itu dari 50. Nah ini mau pindah ke Indodex bang, itu berapa bang biayanya bang? Kena Indodax. kas berapa? Indodax belum ada baby dog ya, bro. Oh alah, geblek gue. Toko kripto bang, toko kripto. Shiba baru udah ada di Indodax. Intinya mau transaksi sudah simple kok. Biaya semua sebelum transaksi sudah ada ditulis. Kayak di Indodax kan sudah ada ketulis. Nanti dipotong 1 dolar, nanti dipotong 2 dolar. Kan gitu-gitu sudah ada ketulis. Jadi nggak usah terlalu panik sih. Nggak kalau masalah gas fee. Tapi kalau enaknya sih dijual aja di exchange itu dulu berupa USDT gitu sih saran dari teman-teman kemarin. Saya juga sarankan itu. Dikirim. Kalau mau transfer Ya, itu jual dulu. Jangan di koin itu kita transfer ya. Nggak bisa. Sayang. Parah kenapa? Banyak banget. Itu mungkin teman-teman pernah lihat ya di YouTubeku itu di apa sih namanya, di kolom komunitas di YouTubeku ada tuh. Saya posting transaksi baby doge saya kan dari Trust Wallet. Mungkin teman-teman sempat lihat foto itu. Ada. Uh, Bang. itu saya kirim waktu itu mau lihat bener-bener saya mau cari interest dari baby doge waktu itu ngirim dari mana, ngirim dari Trust Wallet ya 1,4 1,560 ya 1,1 M 560 itu nyampe di Hotbit itu dia potong tuh satu Avanza, satu Innova 390 juta. Serius bang, gila. Ada tuh di screenshot ada tuh. Kayak apa, lewatnya pakai mobil Avanza terus cuma antar Avanzanya. Habis itu milik Trust Wallet. Innova. Ini sadis banget ya. Coba dilihat di apa di Trust Wallet. Nah, itu contoh makanya saya upload. Ini kalau yang swipe baby dog swipe ini 0% bang ya, benar itu? Jadi Eh, nggak ada gas fee ya? Itu gimana ya? tetap ada, bro. Tetap ada. Gas fee-nya 0, tetapi ingat ya, dia ada 5% untuk interest sama 5%, 5% lah dia ya. interest persenan cash in out ada tuh. Sesuai di websitenya kan ada. Jadi mungkin di situ 0, tapi koin yang nyampe nggak utuh. Biasa gitu. Sama aja dipotong berarti ya bang. Iya, jatuhnya gitu sih. Makanya jual kan, terus dikirim. Jadi via USDT. Oke teman-teman ya, silakan dilanjut ya buat kalian semua. Saya istirahat sebentar ya. Ya, Om. Oke, siap, Thank Bang. you, Om. Sehat Thank you. selalu. Oke, sama-sama bro. Semoga sehat, sukses selalu buat semua. Pamit ya. Bang, aku ngefans bang sama abang. Bang. Yo, gimana Ge? Bang, aku ngefans bang sama abang bang. Itu kan nih. Nah, Kalau ngefans beli sambalnya Ge. apa bang? Sambal apa bang? Hah? Sambal ado. Oh, Sambal apa bang? sambalnya Ge enak tuh, pernah beli saya. Oh, di mana bang belinya bang? Di G itu, yang G, yang admin nama G. Oh gitu. Oke, siap.
Bukan sambal lado terasa enak. Oke, thank you ya semuanya. Udah. Itu. Oke, sama-sama aja.